Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah al-mab'uts rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ma zilna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 40 hadis yang dipilih oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab Mishkat Al-Yaqin, silsilah pengajian Ramadan 1441 Hijriyah. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa Allah meridhai dan memberikan kepada kita keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang ke-14 ini kita akan memasuki pembacaan dan pembahasan hadis yang ke-21. Setelah sebelumnya kita membaca dan membahas 20 hadis dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min mujibatillahi wa azaimil maghfirati idkhalus sururi ala akhikal muslimi. Merupakan perkara yang dapat menarik ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan memperoleh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ialah menggembirakan saudaramu yang muslim, wa isba'u ju'atihi, dan mengenyangkan rasa laparnya, wa tanfisu kurbatihi, dan menghilangkan kesulitannya. Sekali lagi kita mendapatkan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ganjaran dan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mendapat ridho Allah? Bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah? Salah satunya adalah idkhalus surur, menggembirakan saudara kita yang muslim. Bahwa salah satu ibadah yang terlupakan adalah ibadah girangin orang. Ini merupakan ibadah yang sering terlupakan, namun besar ganjaran dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa lain disebut dengan jabrul khawatir. Bagaimana kita menggembirakan hati orang lain. Atau bahasa kitanya ngenakin orang. Bagaimana kita mengenakan hati orang lain, menggembirakan orang lain, itu salah satu kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita mengenyangkan orang lain, saudara kita yang sedang lapar. Khususnya di bulan Ramadan ini, sungguh luar biasa ganjaran orang yang mengenyangkan orang yang lapar yang sedang berpuasa. Satu butir kurma yang kita berikan untuk iftar, untuk berbuka orang yang berpuasa, orang yang lapar, itu ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tanfisul kurbah. Bagaimana kita meringankan dan menghilangkan kesulitan saudara kita sama muslim, merupakan pula satu dari beberapa amalan yang dapat menarik ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 kunci dari Nabi Muhammad SAW jika kita ingin mendapatkan ridho dan ampunannya. Yang pertama adalah kita menggembirakan saudara kita sesama muslim. Yang kedua, kita mengenyangkan saudara kita sesama muslim yang kelaparan. Yang ketiga, kita meringankan juga menghilangkan kesulitan, kesempitan dari saudara kita yang muslim. Mudah-mudahan ketiga amalan ini dapat kita lakukan, dapat kita amalkan ke depannya sehingga kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadis yang ke-22. Al-haditsu tsani wal 'ishrun, hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man farraja an akhihil mu'mini kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan dari saudaranya yang beriman kesulitan di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Senantiasa Allah akan menghilangkan baginya kesulitan demi kesulitan di hari kiamat nanti. Wa man satara ala muslimin, dan siapa saja yang menutup aib saudaranya yang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Riwayat ini menguatkan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Bagi siapa saja yang menghilangkan kesulitan saudaranya, Allah senantiasa menghilangkan kesulitannya di hari kiamat nanti. Yaumun, dikatakan hari, yafirrul mar'u min akhi, semua lari dari saudara-saudaranya. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, kecuali Nabi Muhammad yang diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu kita sekalian. Hari di mana sangat mencekam, kesulitan-kesulitan dirasakan, maka satu-satunya amalan atau dari berbagai macam amalan yang bisa kita kerjakan di dunia ini agar kesulitan kita di hari kiamat kelak diringankan, bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita meringankan dan menghilangkan kesulitan saudara kita. Begitupun ketika kita ingin aib kita nanti di hari kiamat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan semenjak di dunia, seharusnya kita menutup aib saudara kita, menutup kekurangan saudara kita. Dan selama kita membantu saudara kita, disitulah ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahannya. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.